Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jordan Frisa Himawan dari kelas 1D4 ITA dengan NRP 3122600007. Dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Docker dan Kubernetes. Yang pertama adalah bagian Docker. Di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat mengenai Docker terlebih dahulu. Lalu lanjut ke kegunaan dari Docker itu sendiri. Selanjutnya adalah fitur dan penjelasan istilah yang ada dalam Docker, lalu cara Docker bekerja, dan juga kelebihan serta kekurangan dari Docker itu sendiri. Baik, jadi untuk pengertian Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai ini, memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada suatu host tertentu. Docker ini diperkenalkan pada tahun 2013 oleh Solomon Hykes pada acara PyCon. Beberapa bulan setelahnya, Docker secara resmi diluncurkan, tepatnya pada tahun 2014. Semenjak itulah Docker menjadi sangat populer di kalangan developer luar negeri, tetapi belum terlalu populer di Indonesia. Jadi itu tadi adalah sejarah singkat mengenai Docker itu sendiri. Jadi lanjut ke pengertian Docker itu. Docker juga adalah sebuah platform terbuka untuk mengembangkan, mengirimkan, dan menjalankan aplikasi. Docker memungkinkan pengguna memisahkan aplikasi dari infrastruktur, sehingga pengguna dapat mengirimkan perangkat lunak dengan cepat. Dengan Docker, pengguna dapat mengelola infrastruktur dengan cara yang sama seperti pengguna mengelola aplikasi. Dengan memanfaatkan metodologi Docker untuk mengirimkan, menguji, dan menerapkan kode dengan cepat, pengguna dapat secara signifikan mengurangi penundaan antara menulis kode dan menjalankannya dalam environment produksi. Docker juga menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan aplikasi di lingkungan yang terisolasi, yang disebut kontainer. Isolasi dan keamanan memungkinkan pengguna menjalankan banyak kontainer secara bersamaan. Kontainer ringan dan berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi. Jadi, pengguna tidak perlu bergantung pada apa yang saat ini terinstall di host. Pengguna juga dapat dengan mudah berbagi kontainer saat sedang bekerja. Lalu selanjutnya adalah kegunaan Docker. Yang pertama adalah untuk delivery aplikasi. Docker bekerja dengan merampingkan development lifecycle dengan memungkinkan developer bekerja di lingkungan standar, menggunakan kontainer lokal yang menyediakan aplikasi dan service yang dibutuhkan oleh pengguna. Kontainer sangat cocok untuk CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Delivery. Berikutnya adalah untuk deployment dan scaling. Platform berbasis kontainer Docker memungkinkan beban kerja yang sangat portable. Kontainer Docker dapat berjalan di perangkat lokal pengguna, di mesin fisik, atau secara virtual di pusat data. Portabilitas Docker dan sifatnya yang ringan juga memudahkan untuk mengelola beban kerja secara dinamis, meningkatkan atau meruntuhkan aplikasi dan layanan sesuai kebutuhan bisnis secara real time. Yang ketiga adalah untuk menjalankan beban kerja. Karena ukurannya yang ringan dan cepat, Docker menjadikan sebuah alternatif yang layak dan hemat biaya untuk mesin virtual berbasis hypervisor, sehingga pengguna dapat menggunakan lebih banyak kapasitas server untuk mencapai tujuan bisnis. Docker sempurna untuk environment dengan kepadatan yang tinggi dan untuk deployment kecil serta menengah. Selanjutnya adalah fitur-fitur di dalam Docker. Yang pertama adalah image atau suatu template read-only dengan instruksi untuk membuat kontainer. Biasanya, sebuah image ini didasarkan pada image lain, dengan beberapa penyesuaian tentunya. Misalnya, pengguna dapat membuat suatu image yang berdasarkan pada image Ubuntu. Selain itu, pengguna juga dapat membuat image sendiri atau menggunakan image dari pengguna lain yang telah tersedia pada registry. Untuk membuat image, pengguna harus membuat Docker file dengan sintaks yang dibutuhkan, lalu menjalankannya. Lalu fitur yang berikutnya adalah kontainer. Kontainer ini adalah suatu instance dari image yang dapat dijalankan.
Pengguna dapat membuat, memulai, menghentikan, memindahkan, atau menghapus kontainer menggunakan Docker API atau Docker CLI. Pengguna juga dapat menyambungkan kontainer ke satu atau beberapa jaringan, melampirkan penyimpanan atau storage ke dalamnya, atau bahkan membuat image baru berdasarkan statusnya saat ini. Secara default, kontainer relatif terisolasi dari kontainer lain dan host mesinnya. Pengguna dapat mengontrol beberapa terisolasi jaringan kontainer, penyimpanan, atau subsistem dasar lainnya dari kontainer lain. Kontainer ini ditentukan oleh image-nya serta opsi konfigurasi apapun yang pengguna berikan saat pengguna membuat atau menginisialisasinya. Ketika kontainer dihapus, perubahan apapun pada statusnya yang tidak disimpan dalam penyimpanan akan otomatis ikut hilang. Selanjutnya adalah Docker Engine yang berfungsi untuk membuat image dan kontainer. Lalu ada Docker Hub. Ini merupakan suatu registry yang berisikan kumpulan dari image-image. Dengan menggunakan Docker Hub ini, pengguna dapat mengumpulkan image. Hub ini berbeda dengan Docker Engine yang hanya bisa berfungsi sebagai pembuat. Lalu ada Docker Compose. Docker Compose ini adalah salah satu fitur unggulan yang berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer atau biasa disebut multi kontainer, sehingga ini bisa dapat menghemat banyak waktu dari pengguna. Dan berikutnya adalah arsitektur dari Docker. Docker menggunakan arsitektur client server. Docker berkomunikasi dengan daemon Docker yang bertugas untuk membangun, menjalankan, atau mendistribusikan kontainer Docker. Client Docker dan daemon dapat bekerja di sistem yang sama, atau pengguna dapat menghubungkan client Docker ke daemon Docker secara remote. Client Docker dan daemon berkomunikasi menggunakan REST API melalui soket Unix atau antarmuka jaringan. Client Docker lainnya adalah Docker Compose yang memungkinkan pengguna bekerja dengan aplikasi yang terdiri dari kumpulan kontainer. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Docker. Yang pertama ada kelebihan portabilitas. Jadi portabilitas ini merupakan suatu daya tarik utama dari Docker. Hal ini memungkinkan pengguna membuat atau menginstal aplikasi kompleks di perangkat dan aplikasi tersebut dijamin bisa berjalan. Docker Container memiliki semua yang dibutuhkan aplikasi, hanya dengan sedikit atau bahkan tanpa input dari user. Lalu kelebihan yang berikutnya adalah otomasi. Dengan bantuan Docker Container, pengguna bisa mengotomatiskan pekerjaan dengan mudah. Otomasi membantu developer menghindari tugas yang membosankan dan repetitif, dan hal ini akan menghasilkan pada hemat waktu. Lalu kelebihan yang terakhir adalah komunitas. Docker memiliki channel Slack khusus, lalu ada forum komunitas juga, dan ribuan kontributor di website developer seperti Stack Overflow. Terlebih lagi, sudah ada lebih dari 9 juta image container yang telah dihosting di Docker Hub. Lalu berikutnya adalah kekurangan dari Docker. Yang pertama dari kecepatan. Meskipun Docker akan lebih cepat untuk menjalankan aplikasi, Docker masih lebih lambat dibandingkan dengan menjalankan aplikasi secara native pada server fisik. Kemudian dari penggunaan, Docker tidak dirancang untuk menjalankan aplikasi GUI atau Graphical User Interface, yang artinya pengguna harus familiar dengan command line dan melakukan semua tindakan di sana. Alur belajar yang rumit, keterbatasan OS, dan frekuensi update yang lumayan sering menjadikan Docker ini sulit untuk dipahami. Bahkan ketika seorang pengguna itu merasa sudah memahami Docker dari luar dan dalam, masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang menjadikannya makin kompleks. Yang berikutnya adalah isu keamanan. Jadi secara Docker ini kan cara kerjanya dia berjalan pada sistem operasi host, yang berarti software berbahaya apapun yang bersembunyi di balik kontainernya itu bisa saja sampai ke mesin host dan akan mengacaukan dari image-image yang telah ada. Baik, jadi itu untuk Docker. Selanjutnya kita beralih ke Kubernetes. Yang pertama saya akan jelaskan pengertian singkat juga mengenai Kubernetes.
Berikutnya ada komponen pada Kubernetes dan juga objek. Selanjutnya ada cara kerja dan perbandingan Docker dengan Kubernetes. Oke, yang pertama, apa itu Kubernetes? Kubernetes adalah platform open source untuk mengelola kumpulan kontainer dalam suatu cluster server. Platform ini pertama kali dikembangkan oleh Google dan kini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation sebagai platform manajemen kontainer yang cukup populer. Kontainer sendiri adalah environment dengan sumber daya, CPU, dan sistem file untuk satu aplikasi. Jadi, aplikasi tersebut akan memiliki sumber daya sendiri. Keuntungannya, aplikasi jadi tidak mudah mengalami downtime. Kubernetes memiliki kemampuan untuk melakukan penjadwalan aplikasi, load balancing server, dan peningkatan kapasitas kontainer secara otomatis. Jadi tak heran, Kubernetes ini banyak digunakan untuk membangun microservice, yaitu aplikasi kecil yang menjadi pengembangan dari aplikasi besar dan saling terhubung satu sama lain nantinya. Dengan menggunakan Kubernetes, proses pengembangan aplikasi jadi lebih cepat, karena proses scale up aplikasi tidak dibuat sekaligus seperti pada pendekatan monolit. Beberapa perusahaan yang menggunakan microservice pada produk mereka diantaranya adalah Netflix, Amazon, dan Apple. Inilah yang membuat Kubernetes ini menjadi semakin populer berkat kebutuhan penggunaan pada aplikasi modern, seperti yang disebutkan tadi. Lalu berikutnya adalah cluster. Jadi cluster ini adalah suatu kelompok berisi server fisik atau VPS untuk menjalankan Kubernetes. Ada dua jenis server yang dibutuhkan, yaitu master node dan worker node. Jadi kalau dilihat pada gambar, master node itu ada yang di bagian atas itu satu, dan 3 node di bawahnya itu adalah worker node. Dan untuk master node ini adalah server utama yang mengatur semua operasi cluster menggunakan 3 komponen, yaitu kube API server, kube controller manager, dan kube scheduler. Dan untuk penjelasan fungsinya adalah pertama ada kube API server, berfungsi untuk validasi dan konfigurasi data untuk objek API, yaitu pod, service, volume, dan lainnya. Lalu untuk kube controller manager, berfungsi untuk melakukan monitor cluster agar sesuai dengan konfigurasi data objek di dalam node. Lalu kube scheduler untuk menambahkan objek baru ke node, misalnya menginstal pod ke node tertentu. Yang berikutnya adalah worker node. Adalah semua server non-master yang berfungsi untuk menjalankan 2 komponen, yaitu kubelet dan kube proxy. Lalu di dalam worker node ini ada beberapa komponen, yaitu kubelet yang berfungsi untuk memastikan kontainer beroperasi di dalam objek pod. Lalu ada kube proxy yang berfungsi untuk memelihara network rules dan meneruskan koneksi ke suatu host. Berikutnya adalah objek di dalam sebuah cluster. Jadi di dalam sebuah cluster itu terdapat berbagai objek sebenarnya. Apa sih itu objek? Objek itu entitas yang merepresentasikan kondisi dari suatu cluster. Ada berbagai objek yang ada pada sebuah cluster Kubernetes, yaitu salah satunya adalah pod yang seperti pada gambar itu, yang merupakan objek terkecil di dalam cluster Kubernetes yang terletak di dalam node. Fungsinya adalah untuk menjalankan Docker image yang membentuk sebuah kontainer. Lalu berikutnya adalah cara kerja dari Kubernetes. Jadi bayangkan Anda sedang menonton sebuah orkestra dengan banyak musisi memegang alat musik berbeda. Setiap musisi tersebut bisa diibaratkan sebagai kontainer Docker yang bekerja di dalam cluster Kubernetes. Lalu Anda juga akan melihat dirijen musik yang bertugas mengatur para musisi tersebut agar memainkan alat musik sesuai instruksi yang diberikan. Nah, Anda bisa membayangkan Kubernetes sebagai dirijen tersebut yang mengatur aplikasi-aplikasi Anda agar nanti berjalan sesuai perintah. Layaknya seorang dirijen musik, Kubernetes juga mengatur aspek dari aplikasi Anda, mulai dari mengelola workloads dari semua kontainer seperti kapan gitar dimainkan atau drum mulai dipukul, hingga menambah skalabilitas kontainer seperti menentukan beberapa pemain trompet yang membunyikan nada. Dirijen musik menggunakan panduan yang disepakati bersama dalam bentuk partitur, seperti Kubernetes yang memiliki file perintah untuk dijalankan di dalam sistem cluster Kubernetes. Di dalam cluster Kubernetes terdapat otak inti Kubernetes yang bernama control plane. Fungsinya untuk mengekspos API server yang menangani request internal dan eksternal.
Semua request untuk menjalankan cluster disimpan di dalam database etcd. Layaknya otak dari Singlet, si kondektur yang merancang sistem orkestra, control plane Kubernetes juga mengelola worker nodes yang berisi kumpulan node atau server. Setiap node memiliki kubelet, yaitu aplikasi yang berjalan untuk berkomunikasi dengan control plane. Nah, node yang dikelola oleh worker node ini berisi banyak kontainer atau musisi. Anda bisa membayangkan node seperti kelompok musisi perkusi di satu sisi dan kelompok musisi trompet di bagian yang lainnya. Di dalam kontainer itulah terdapat aplikasi-aplikasi yang Anda jalankan, ibarat alat musik yang dimainkan oleh para musisi di kelompok orkestra tersebut. Lalu berikutnya adalah perbandingan Docker dan Kubernetes. Kubernetes seringkali dibandingkan dengan Docker karena keduanya sama-sama mengelola kontainer, padahal dua platform tersebut berbeda dan tidak saling menggantikan. Docker merupakan platform yang berfungsi untuk membuat kontainer untuk aplikasi dalam perannya sebagai container manager. Sedangkan Kubernetes adalah platform dari seluruh ekosistem kerja yang berisi kumpulan container manager. Jadi singkatnya, Docker bisa menjadi bagian dari Kubernetes dan bukan sebaliknya. Namun Anda juga dapat menggunakan keduanya bersamaan dalam sebuah ekosistem kerja. Docker sendiri memiliki platform ekosistem yang disebut dengan Docker Swarm. Jadi, perbandingan yang tepat sebenarnya adalah antara Kubernetes dan Docker Swarm. Penting juga untuk dicatat bahwa untuk dapat menganut aplikasi yang scalable, Anda tentu harus menggunakan server yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan resource. Untuk itu, layanan VPS lah yang paling tepat digunakan dalam menjalankan Kubernetes ini. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.